maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan a'jazun nasi man ajazi 'anid du'a. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Nampak badannya lebih kurang sama awak. Untung tak satu sampan sama dia. Kalau sempat satu sampan, datanglah gelombang dari laut. Allahu Akbar. Dari tadi awak menelik mata Pak Wali, menengok masyarakatnya, mana yang pergi, mana yang tak pergi. Jangan cuma giliran bantuan BLT PKH gajian baru dia berangkat cepat. Tapi giliran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada yang pergi. Tapi begitu luar biasa kampung kita di sini. Alhamdulillah. Warga-warga, bapak-bapak, ibu-ibu, antusiasnya luar biasa. Pergi semua nampaknya. Ada yang tinggal ibu-ibu? Hah? Ada yang tinggal? Ada. Kalau ada yang tinggal, rugilah dia. Kenapa rugi Pak Ustaz? Menengok telur di depan, tak dapatlah dia telur kalau dia tak pergi. Luar biasa. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kadus. Kadus itu artinya kepala dusun yang memimpin dusun ini. Alhamdulillah beliau hadir menyambut awak dari dalam tengah-tengah tadi. Berkeringat nampak badannya, tak tahulah apa kenanya. Tak kena panas. Alhamdulillah. Pak Kadus, mana Pak Kadus? Biasa kalau Pak Kadus tu di depan dia, tapi pindah pula ke belakang. Pak Kadus ini luar biasa. Alhamdulillah. Sehat Pak Kadus? Sehat. Kantong sehat, kantong. Rupanya Bapak Ibu, kalau kantong tu kering, tak basah-basah, tak penuh, dari mulai pintu depan rumah sampailah muka pintu belakang, paling susah menengok bini senyum. Luar biasa rupanya. Tapi apabila kantong tu penuh, warnanya merah, warnanya biru, banyak, bini pun kalau masuk rumah tak tentu arah senyumnya. Assalamualaikum bang. Salam. Apapun yang awak suruh disuruhnya. Dek buat kopi, dek susu diantarkan dia. Luar biasa betul. Ada pula teriang-iang di pikiran. Ada pepatah mengatakan ada duit, ada uang abangku sayang, tak ada duit abangku tendang. Luar biasa istri-istri terkejam. Kejam istri begitu. Jadi siapa yang salah? Siapa yang salah begitu? Bapak lah yang salah. Salah mencari bini. Luar biasa, alhamdulillah. Tapi ibu-ibu, bukan istri-istri di sini yang saya sebut. Istri yang jauh di sana, jauh. Cuman masalahnya, istri yang jauh di sana banyak pindah di sini. Luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi istri-istri yang soleh dan soleha. Menjadi istri yang taat patuh kepada suami. Alhamdulillah, amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak tokoh agama. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Pak Saleh, alhamdulillah. 2 hari 3 hari yang lalu menelponlah dia. Bunyilah bel. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dah tahu kali lah awak suaranya Pak Long Bagong kita ini. Alhamdulillah. Bisa tak ceramah di kampung saya? Kalau tak ada halangan, bisa. Doakanlah awak sehat. Tak ada yang lain lagi Pak Long Bagong. Saya manggilnya Pak Long Bagong, maaf cakap. Karena beliau ini adalah bapak orang tua saya, bapak buku saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat. Saya bilang ada yang lain lagi Pak Long.
Rupanya kalau pemain cadangan ini begitulah. Terakhir yang tak ada lagi yang lain baru disuruhnya kita. Kecil-kecil dulu saya di sini, ngajar pun di sini. Baru kali ini awak diundang. Luar biasa Pak panitia ini, luar biasa. Alhamdulillah sampailah berkat beliau saya sampai di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan, amin. Mudah-mudahan beliau selaku tokoh agama memimpin masjid kita ini supaya tidak menjadi kosong, amin. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah hadir Bapak Kasih KPMD Kecamatan Berde. Rupanya baru kali ini datang perwakilan camat. Syukur kita banyak-banyak bersyukur. Tak tahulah entah saya yang ceramah, tak tahulah. Mungkin kebetulan saja Bapak ni mau pergi ke sini. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini beliau datang. Mudah-mudahan tahun depan beliau datang lagi. Beliau Sehat. datang kembali ke sini dalam keadaan sehat. Kemudian yang sama-sama kita banyak betul yang dua nanti. Iya. Tak apa-apa lah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW, alhamdulillah Pak Utih Nahar, alhamdulillah hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Ketua RT. Mana Pak Ketua RT ni? Pak RT. Masuklah Pak RT, jangan macam itu. Awak di depan ni masuklah. Rupanya Pak RT ni adalah RT termuda di Sungai Gundul. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu ngurus surat nikah, surat cerai, uruslah sama dia. InsyaAllah besok belum selesai. Pak RT ini muda bu, termuda di Sungai Gundul. Saya pun kagum dengan beliau ini. Dulu memang satu kampus, cuman kalau menelik muka dia kadang-kadang tak mau dia menelik muka awak. Tak tahulah, ada utang pula, tak ada utang rasanya. Alhamdulillah beliau hadir. Bersuruh pula dia di situ. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Majelis Guru. Majelis Guru alhamdulillah agak keselit lidah gara-gara marah mungkin Pak Rektor tadi itu. Alhamdulillah beliau hadir. Bu Kepala Sekolah Bu Yanti. Oh, ini luar biasa Pak Wali. Perjuangan guru-guru ini luar biasa. Pergi pagi pulang siang. Maka pergi pakai pompong. Oh, sampailah di jembatan ujung tu Pak Wali. Ni, ibu-ibu ni banyak ujian. Ketika sampai di ujung tu, air kering. Sayup mata memandang. Luar biasa. Rupanya tu tengoklah jembatan sebatang kara itu. Awak pun mengucap 2 kalimat syahadat menengoknya. Ini kalau tercampak di situ. Ibu tahu cempakul? Nah, Pak tahu cempakul Pak? Cempakul tu kan warna kulitnya sama dengan warna kulit lumpur tu. Kalau ibu-ibu tu tercampak, wallahu a'lam bisawab. Macam itulah dia. Tapi alhamdulillah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sesungguhnya orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan kemudahan. Ini ibu-ibu ni sedang berjuang di agama Allah, Pak. Ibu-ibu ni sedang berjuang memingkarkan anak-anak yang ada di SD 038. Maka harus kita syukuri, alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, alhamdulillah para tamu undangan hadir semua. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut namanya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, kita menengok ke belakang. Biasanya kalau ceramah adalah di depan ini tema. Tema tahu Pak? Tahu tema? Tema itu isi nanti daripada ceramah. Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Okeylah kalau begitu. Kita kasih tema hari ini. Tema kita pada hari ini mudah-mudahan dengan bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat mengulang kembali sejarah maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh suri tauladannya, kita ambil manfaatnya, mudah-mudahan menjadi bekal kita di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai nikmat yang paling besar hingga nikmat yang paling kecil. Namun kadang-kadang nikmat yang Allah berikan sampai hari ini masih banyak belum sempat kita syukuri. Masih banyak lagi yang belum sempat kita gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalau ingin engkau hitung nikmatku, kata Allah, wahai manusia, tak sanggup kita menghitung nikmat Allah. Kira-kira di sini ibu-ibu ada yang sanggup menghitung nikmat Allah? Bu, ada yang sanggup menghitung nikmat Allah? Ada yang sanggup? Tidak. Sanggup? Tapi kalau menghitung berapa banyak hektar yang mau dikobil tuh, tanya sama Pak Kadus. Tak ada yang sanggup. Guru matematika sekalipun tak sanggup. Pak Kades, tanya Pak Kades. Pak Kades, sanggup Pak Kades? Tak sanggup. Mulai dari lahirnya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Sudah berpuluh-puluh tahun, ada umurnya 10 tahun, 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang sudah 2 Jumat lagi lah kerintai malaikat maut. Masih belum dapat kita Rahim. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Allah kasih semuanya. Allah mengasihi kepada kita umatnya tak pandang bulu. Mau dia kaya, mau dia senang, mau dia ganteng, mau dia buruk, mau dia pejabat, mau dia tidak pejabat, semua Allah kasih. Allah Maha Pengasih yang kasihnya tak pilih kasih, Bu. Wah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua umat. Mau dia Islam, mau dia non-Islam, Allah kasih. Maka ada Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim itu khusus. Allah Maha Penyayang yang sayangnya tak ada terbilang. Siang dan malam dia sayang kepada umatnya. Luar biasa. Allah sayang kepada kita. Allah berikan nikmat yang luar biasa banyaknya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'an. Kita keluar dalam tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Dan Allah berikan kita nikmat mata untuk melihat. Allah memberikan telinga, nikmat telinga untuk mendengar. Lalu Allah memberikan kita hati. Agar apa? Agar la'allakum tashkurun. Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi. Pak, jangan tegang betul lah, santai. Bawa merokok dulu kan. Ada sahabat Nabi namanya Sa'labah. Ada yang kenal Sa'labah? Ibu-ibu kenal Sa'labah? Orang-orang boleh kijang. Sa'labah. Ada sahabat Nabi namanya Sa'labah. Maaf cakap, Sa'labah ini adalah orang yang susah, miskin hidupnya, tak punya apa-apa. Namun di dalam kemiskinan Sa'labah ini dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dia, rajin dia ke masjid. Tiap hari dia berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam ketaatan tadi ada kebiasaan buruk Sa'labah. Apa kebiasaan buruk Sa'labah? Kebiasaan buruknya adalah tak pernah ikut doa berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi heran, ditanya sama Nabi itu, Assalamualaikum Sa'labah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Begini Sa'labah, ku tengok kau ni habis solat maghrib tak pernah kau ikut doa berjamaah dengan aku. Ada apa gerangan? Begini ya Rasulullah,
Sebenarnya aku itu ingin sekali ikut doa berjamaah denganmu wahai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa? Sarung ya Rasulullah. Sarung. Kenapa dengan sarungmu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarung ya Rasulullah. Sarung. Sarungku tuh ya Rasulullah cuma satu. Kalau ku pergi sembahyang masjid, bini aku nunggu di rumah. Itulah yang ku pakai, itulah ini pakai bini awak di rumah. Benar ya Sa'labah? Kain kau cuma satu. Benar ya Rasulullah? Rupanya Bapak Ibu, Sa'labah ini kainnya cuma satu. Bininya nunggu di rumah. Jadi istri Sa'labah ini nunggu apa? Nunggu sarung. Nunggu apa Pak? Sarung. Nunggu sarung, bukan isi sarung. Ya. Benar ya Sa'labah, sarung kau cuma satu. Benar ya Rasulullah. Begini saja Sa'labah. Besok habis sholat zuhur kau datanglah temui aku di masjid. Oke, pulang Sa'labah. Ketika nak Sa'labah pulang tadi, besok ditemuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Sa'labah. Datang juga ke rupanya, alhamdulillah karena perintahmu. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Kau panggil aku ke sini. Begini Sa'labah. Ku tengok hidup kau ni susah. Tak punya apa-apa. Ini aku bawakan kambing, yang satunya kambing betina, yang satunya kambing jantan. Akan aku berikan kepadamu wahai Sa'labah. Oh, senanglah hati Sa'labah. Bu, Bu. Ya. Kira-kira kalau ibu dikasih kambing senang nggak? Bu, kira-kira dikasih kambing dua, yang satunya jantan, yang satunya betina, senang nggak? Senang. Kalau dikasih yang kayak kambing mau? Tak mau. Luar biasa. Pulang Sa'labah dalam hati yang gembira. Oh, yang ngasih Nabi, yang beri Nabi, berkahnya luar biasa. Kambing itu tadi belum sampai sebulan sudah banyak beranak-anak. Tak pula kabi-kabi kambing. Luar biasa. Kambing itu sudah banyak kambing itu. Lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya rajin pergi ke masjid, sembahyang jamaah dengan Rasulullah, hingga kambingnya banyak, tak pernah dia datang ke masjid. Heran Nabi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanyanya lah sama sahabatnya, "Mana Sa'labah? Aina Sa'labah?" Tak ada satu. Ada nengok Sa'labah? Ada nengok Sa'labah? Apa? Ada nengok Sa'labah? Tak ada. Salamun enggak salah. Ada satu yang tunjuk tangan. Ya Rasul, aku tahu Sa'labah di mana. Tunjukkan aku sekarang ke sana. Sa'labah itu rupanya pergi padang rumput memberi makan kambing. Pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Sampai di sana, Assalamualaikum Sa'labah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Banyak kambing kau Sa'labah. Alhamdulillah ya Rasulullah. Banyaklah kambing aku. Itulah kambing kau berikan kemarin. Oh, luar biasa Sa'labah. Namun setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sa'labah. Sa'labah, kemarin kau ingat kau sembahyang ke masjid, namun hari ini tak pernah kau datang ke masjid. Cemana lah ya Rasul? Kambingku tuh banyak. Kalau ku pergi ke masjid, takut nanti kambingku dimakan serigala, matilah semuanya. Oh, begitu kau ya Sa'labah. Kau hitung-hitungan sama Allah. Bukannya ia berterima kasih kepada pemberi nikmat, namun dia lupa kepada pemberi nikmat. Ini luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah, kambing kau kan ku hitung sudah 41. Artinya kau sudah wajib untuk berkurban tahun ini. Tak bisa ya Rasul, tak bisa. Kenapa rupanya tak bisa Sa'labah? Petang nanti kawan aku datang untuk membeli kambing. Rupanya Pak, kambing tadi kalau sudah 41 sudah wajib untuk syaratnya berkurban. Tapi akal Sa'labah ini sudah diberi nikmat oleh Allah,
Pelit dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengar tak? Allah menilai tak? Yang macam ini tak Allah biarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat Mikail, ta'al suwaya bisur'ah. Cepat. Ya Rabb. Sekarang kau tengok kelakuan umat Nabi Muhammad namanya Sa'labah. Sudah banyak aku berikan, sudah banyak aku kasih nikmat yang paling besar. Tapi dia tak ingat lagi dengan aku. Luar biasa. Cabutlah tadi. Matikanlah semua kambing-kambing. Akhirnya Sa'labah, nikmat yang dia terima yang luar biasa banyaknya tadi, matilah semua kambing-kambingnya. Luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, kata Allah, kalau kau bersyukur kepadaku, la azidannakum, akan aku tambah nikmat untukmu wahai manusia. Bu, Pak, Bu, syukur bukan sembarang syukur. Syukur yang kata Allah la azidannakum, yang Allah tambah, ialah syukur yang digunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Cerita, boleh cerita? Boleh. Seumpama ya. Seumpama nih, biar kita paham. Pak Kadus, maaf Pak Kadus tak punya apa-apa. Pergi sembahyang ke masjid, dia jalan kaki, jauh jalan kaki. Bukan Pak Kadus ini Pak ya. Pak Kadus kemana-mana jalan kaki, tak punya apa-apa. Solat maghrib dia ke masjid, solat isya dia ke masjid, solat zuhur sampailah kepada solat maghrib, rajin taat dia ke masjid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dia melihat. Bu, kira-kira Allah melihat tak yang semacam ini? Melihat. Bu, kira-kira Allah menengok tak yang semacam ini? Tengok. Kira-kira Allah menilai tidak? Tak akan Allah telantarkan umatnya yang semacam ini. Pak Adus tak punya apa-apa, jalan kaki jauh ke masjid, taat dia 5 waktu, tak pernah tinggal-tinggal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mikail, karena Mikail ini tugasnya menyampaikan rezeki. Manggilnya tak mungkin manggil malaikat tuh mik aja kan? Mik ta'al suwaya, tak mungkin Mikail. Ya Rabb. Sekarang ku tengok hambaku tuh Pak Adus tuh rajin dia ke masjid. Kesian pula aku menengok dia. Bengkak pula nanti kakinya. Kau mampukan dia. Dimampukan beli motor. Alhamdulillah. Pak Kadus tadi jalan kaki, mampu dia sudah beli motor. Allah berikan nikmat. Apa Pak? Oh, memang beli motor baru. Itu kebetulan. Saking rajinnya Pak Kadus ini tadi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat zuhur, subuh sudah pergi dah. Luar biasa. Sholat zuhur, subuh sudah pergi dah. Saking rajinnya taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah dia jadi malas, tapi malah jadi rajin dia. Luar biasa. Tambah rajin Pak Kadus. Hal yang semacam ini Allah biarkan tak Bu? Kira-kira Allah tambah tak Bu nikmatnya? Ya. Allah tambah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Panggil kembali Mikail. Bukannya tambah malas Pak Kadus, malah rajin dia. Sekarang gini aja lah. Kau mampukan lagi dia beli mobil. Beli mobil Pak Kadus, sombong tak ampun dia kalau beli mobil. Biar dia pergi ke masjid tidak kepanasan, biar tidak dia kehujanan. Alhamdulillah. Mampu Pak Kadus ni tadi beli mobil. Setelah mampu, bukannya tambah malas, malah rajin. Saking rajinnya Pak Kadus ni tadi pergi sembahyang, sholat Jumat, Senin sudah pergi dia rupanya. Pamit dulu ya Mau kemana Pak? Bersongkok bersorban betul lah Pak. Ini mau pergi sholat Jumat, Senin masih Pak. Luar biasa Pak Kadus. Rupanya Pak Kadus nih pergi sholat Jumat ke Jambi sana rupanya.
Luar biasa. Itulah nikmat yang kata Allah, la azidannakum wa la in kafartum, kalau kau kufur atas nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala, maka inna azabi lasadid. Sungguh azabku sangat pedih wahai manusia. Luar biasa. Begitulah nikmat yang kalau kita pakai, kita gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita adakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan, yang merayakan hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, akan aku beri syafaat yaumil akhir nanti. Luar biasa. Pergi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar seremonial saja. Datang pergi ke masjid, buka HP, buka kamera, cekrek, foto, share. Kau bawa telur pulang wahai istriku. Berapa biji kau bawa? Sesuai yang di rumah lah yang tinggal. 2 biji lupa dibawanya. Luar biasa. Pergi ke Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harus harapkan adalah datangnya kita ke sini membawa barokah, pulangnya kita harus membawa pahala. Bukan cuma bawa telur aja cuma ke rumah. Bawa pahala. Kita sampaikan apa yang kita dapat di masjid, sampai kepada suamimu. Pak, jangan pelit jadi suami. Luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah dijelaskan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia lahir 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Banyak peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan. Apa saja peristiwanya yang terjadi di kala itu? Peristiwa penyerangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang luar biasa kejaman. Lanjut, taruh situ aja. Nah, hilang pula tadi ini gara-gara air segelas tadi. Luar biasa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, banyak peristiwa yang terjadi. Apa saja di antaranya? Peristiwa tentara bergajah yang ingin menyerang Ka'bah. Apa tujuan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia tidak ingin umat manusia itu menyebar luas. Tak ingin pengikutnya Abraha ini ikut kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لترميهم بحجارة من سجيل. Apa kata Allah? Allah berikan pertolongan dengan menggunakan burung ababil. Diperintahkannya burung ababil untuk menghalangi tentara bergajah. Maka faj'alahum ka'asfin ma'kul, hancur leburlah seperti daun-daun yang dimakan ular. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar. Bu. Oh, Bu.
Lemah betul lah menengok wajah-wajah ibu ni. Udah makan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan kesabarannya. Diuji dia dengan kesabaran. Jadi pada suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin pergi ke suatu tempat, yang mana tempatnya itu adalah tempat berkumpulnya para sahabatnya. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin sekali pergi ke suatu tempat ini melewati kampung kafir Quraisy. Berangkat Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Sudah berdoa Nabi. Namun ketika di perjalanan, tak jauh lah dari rumah kafir Quraisy itu tadi, lewat Nabi di samping rumah kafir Quraisy ada jendela yang terbuka. Ketika jendela itu terbuka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kafir Quraisy meludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdecus air ludah itu melancap kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggapan Nabi? Bu, kira-kira Nabi marah dah, Bu? Tidak. Nabi marah dah? Tidak. Nabi membalas dah? Tidak. Kira-kira lewat ibu depan rumah kawan ibu, datanglah kawan ibu dari depan rumahnya. Kira-kira balas apa tidak? Kira-kira balas apa tidak? Dua kemungkinan, pulang bawa parang, di situ beludah-ludahan. Luar biasa sabarnya Nabi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak macam itu. Pulang Nabi, hari kedua Nabi berangkat lagi. Ketika berangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlakukan hal yang sama. Luar biasa. Kalau kita tak sanggup, Pak Wadi, tak sanggup kita. Tak mungkin lah Pak Kadus meludah Pak Wadi, ya kan? Hati-hatilah kau Pak Kadus. Gaji tahan lah pokoknya. Tak lewat lagi kau bertembilan depan rumahku, Pak Kadus. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak semacam itu, Bapak Ibu. Luar biasa sabarnya Nabi. Hari yang kedua sama. Hari yang ketiga Nabi penasaran. Kira-kira ini orang kafir Quraisy ini tadi membalas apa tidak? Masih memperlakukan hal yang sama apa tidak? Lewat Nabi hari yang ketiga. Di hari yang ketiga, bukannya malah tambah tadi ludah pertama, ludah kedua mungkin sedikit, ludah yang ketiga ini mungkin dia sudah bekal makan jengkol, makan petai lah mungkin. Luar biasa. Penuh. Di ludahnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Nabi tak akan membalas. Pulang Nabi hari yang keempat. Lama pula kena ludah Nabi. Kita belum sempat lagi kawan nak meludah dulu buku tinju ke muka. Luar biasa. Hari keempat tak ada kafir Quraisy itu tadi meludah Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Pulang Nabi, ya Aisyah, sediakan aku roti-roti. Rupanya Nabi ini tadi dapat informasi, nanya ke tetangganya, ya Fulan bin Fulan, ku tengok tak ada rumah yang di sini. Kemana beliau? Dia sakit ya Rasul. Sakit rupanya. Orang yang meludah Nabi ini tadi sakit rupanya, Pak. Sakit dia rupanya. Pulanglah Nabi. Ya Aisyah, sekarang kau sediakan aku susu. Kalau ada kopi kau sediakan kopi. Ada buah-buahan yang segar kau ambil. Untuk apa ya Rasulullah? Tenang aja. Ada sesuatu yang ingin kuberikan kepada seseorang. Sediakanlah oleh Aisyah radhiyallahu. Pergi Nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah ke rumah kafir Quraisy tadi. Diketuknya lah pintu. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Tulis. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Ketuknya lagi. Assalamualaikum. Yang terakhir. Mungkin kalau sudah keempat, kelima Nabi tak mau lagi. Yang terakhir dibukakannya lah. Waalaikumsalam. Rupanya dibukakannya lah pintunya tadi.
Kenapa wahai Fulan bin Fulan kau sakit? Sakit ya Rasulullah. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu tak ada aku menengok kau. Hari yang ke-6, ke-7 ini baru ku sempat ku menengokmu. Ini ku bawakan makanan luar biasa Nabi. Ada tak bu sifat Nabi yang dapat kita contoh sabar yang semacam ini kita terapkan dalam kehidupan kita? Ada tak? Tak ada. Tak sanggup kita. Apalagi soal ludah meludah. Itu sudah jatuh harga diri kita. Luar biasa. Tapi Nabi tidak semacam itu bu. Nabi beri. Alhamdulillah. Disitulah kafir Quraisy tadi mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk Islam. Luar biasa. Inilah salah satu cara Nabi berdakwah. Luar biasa. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berkasih sayang kepada sesama. Nabi bu tak pelit dia. Nabi bu baik dia sama manusia. Suka saling tolong menolong. Pada suatu hari, bu cerita lagi tak apa-apa nih? Atau sudah nih? Sudah atau belum? Ceramah tuh bu, tak perlu panjang-panjang. Yang penting masuk semua. Bu, pilih mana? Panjang masuk separuh apa pendek masuk semua? Ceramah. Ceramah bu, panjang masuk separuh apa pendek masuk semua? Pendek masuk semua. Oke lah, pendek masuk semua ya. Semua. Luar biasa. Nabi Muhammad SAW ketika berkasih sayang pada suatu hari Nabi berhadap ke kaca. Ketika menghadap kaca, Nabi menengoklah bajunya lusuh dan usang. Harusnya sudah berganti. Diambil tabungannya adalah 8 dirham. 8 dirham itu kita samakan adalah semacam 80.000. Bu, bu. Ya. Kira-kira uang 80.000 itu beli baju di Shopee bagus dah? Bagus dah bu? Bagus apa tidak? Tidak. Bagus. Yang bilang tidak mana? Bagus ya. Berarti 80.000 itu kalau kita beli baju di Shopee atau di pasar bajunya dasarnya bagus. Nabi Muhammad SAW ingin pergi ke suatu tempat, ingin membeli baju. Bawanya lah tadi di perjalanan Nabi Muhammad SAW dipertemukan oleh wanita yang sedang lagi kesusahan. Ditanya lah sama Nabi, wahai wanita yang cantik cerita, mungkin begitulah, wahai Fulan bin Fulan, ada apa geran kau menangis? Begini ya Rasulullah, aku diperintahkan majikanku untuk membeli makan makanan, namun uang yang ku bawa tadi hilang. Luar biasa, hilangnya 4 dirham. Nabi itu tadi mendengar yang semacam itu, tak tega lah dia. Benengoklah tadi duit 8 dirham. Ini kalau aku kasih 4 dirham, tinggallah 4 dirham. Tinggal 40.000 lah bahasanya. Kira-kira kalau baju 40.000 bagus apa tidak? Mungkin dasarnya tipis ya. Dikasihnya lah kepada wanita yang berbaya tadi. Dikasihnya. Luar biasa Nabi. Namun di perjalanan sisa duit Nabi ini tadi tinggal 4 dirham atau 40.000 lah. Di perjalanan Nabi belum sampai ke toko pasar baju ini tadi, berjumpa pula lah dengan orang yang lagi lapar. Wahai Rasulullah, akulah 2 hari 2 malam tak makan ya Rasulullah. Ini kalau sehari lagi tak makan, mautlah aku sudah ya Rasul. Tak tega Nabi yang semacam itu. Rupanya Nabi Muhammad tak tega bu. Diberikannya lah uangnya lagi 2 dirham untuk memberi makan. Namun setelah itu senanglah hati Rasul. Mana tahu tak ada lagi lah ini rintangannya ini kan. Sampai di pasar, belum sampai menengoklah orang yang lagi tak ada baju. Luar biasa. Dibelikannya baju, diberikannya kepada Nabi, diberikannya lah kepada orang yang lagi memerlukan apa yang diperlukan orang tadi. Tak memakai baju yang sudah dibeli, diberikannya. Begitulah sifat Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maulid Nabi Muhammad adalah amalan yang paling mulia. Di sana kita dapat belajar bagaimana kita mencontoh suri tauladan yang baik daripada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu. Oh, Bu. Bu. Kalau sudah kita mati nanti, tak ada lagi yang dapat menolong kita kecuali amal. Makanya kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan qata'un illa min salasin aw sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah." Kalau manusia mati, terputuslah semua amalnya kecuali 3 min salasin. Apa amalan yang pertama yang akan mengalir ke dalam kubur kita? Au shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu di dalam Al-Quran, masalul ladzina la yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu ibarat dia dapat 1 biji, lalu biji yang satu itu ditanam. Ketika ditanam tumbuhlah 1 pokok. Ketika pokok itu tumbuh, banyaklah ranting-rantingnya. Disitulah dinilai setiap ranting 10 pahalanya, luar biasa. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah itu jangan tunggu kita kaya. Bersedekah itu jangan tunggu banyak duit. Bersedekah itu jangan tunggu pas kita mampu, pas kita punya jabatan. Tapi bersedekahlah karena kita ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Karena apa? Karena itulah yang mengalir ke dalam lubang kubur kita. Maka jangan takut untuk berinfak, jangan takut untuk bersedekah. Luangkanlah harta kita untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bantuan ke masjid, apa yang perlu diperlukan, dimanapun yang diperlukan, anak-anak yatim piatu, orang susah yang lagi membutuhkan. Itulah nanti yang menolong kita. Lalu apa lagi yang kedua? Au ilmi yuntafa'u bih aw waladin salihah. Au ilmi yuntafa'u bih, ialah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Peran kita selaku orang tua, kita ajarkan anak-anak kita. Karena orang tua adalah al-madrasatul ula, adalah sekolah yang pertama untuk anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita yang baca selawat tadi luar biasa. Bu, selawat kita ya. Selawat Bu ya. Apa yang biasa yang kita pakai selawat Bu Ibu? Selawat apa? Nih ibu-ibu pengajian ini biasa hafal deh selawat. Selawat apa Bu? Selawat tibil kulub ya? Allahumma salli. Semua Bu, semua. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat tibil kulub. Tibil itu artinya penyembuh, kulub itu artinya hati. Makanya kalau hati kita sedang kotor, hati kita punya sifat yang tak baik-baik, hati yang sedang tidak baik-baik, kita bacakan salawat tibil kulub. Karena salawat tibil kulub itu adalah untuk menyenangkan hati kita, agar hati kita ini terhindar dari sifat-sifat yang dengki, iri, suka mencembong orang. Luar biasa. Perbanyak salawat agar kita selamat dunia wal akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ketiga tadi?
Awaladin salihah yad'ulah. Ialah anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tua kita. Ketika anaknya tampil di masjid, azanlah anaknya tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tampil anaknya, sukses sudah anaknya yang sudah dididik, masukkan ke pesantren. Laporlah ibunya tadi, Pak, anak kita sudah sukses, tampil di azan ke masjid. Menengoklah ibunya tadi, pergilah ke masjid menengok anaknya tadi. Ketika sampai di masjid, rupanya kasih yang azan, luar biasa. Bu, hari ini kita didiklah anak kita menjadi anak yang soleh, yang mendoakan orang tua. Karena sesuai tadi pendek masuk semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan ceramah agamanya pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat menambah wawasan